Dark tourism tidak semua orang menyukai itu karena ya bukan soal fisik tapi soal mental. Karena gimana pun juga wisata minat khusus karena berkaitan dengan emosional tidak semua orang suka. Halo semuanya, dan kembali lagi di podcast Manajemen Resort dan Leisure. Saya Aratska Azur Fadli Syakur sebagai MC di hari ini akan membahas sebuah bahasan yang menarik di pariwisata. Kurang lebihnya banyak deh pokoknya. Nah, di sini juga ada narasumber yang sangat hebat. Boleh, Bu Widya. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Baik ya, Kamu Bu? sehat? Alhamdulillah Bu. Oke. Baik. Boleh Bu sedikit perkenalan dari Ibu buat ke teman-teman semua yang menonton. Oke, saya di sini sebagai pengajar di Prodi Manajemen Resort and Leisure, dan kebetulan juga dengan tema hari ini itu ada sedikit keterkaitan dengan background saya gitu, dengan disiplin kajian saya yang berkaitan dengan culture. Ya. Kita kan akan bicara tentang pariwisata budaya salah satunya. Nah, kaitannya dengan prodi juga leisure ini kan culture itu juga bagian dari salah satu aspek yang bisa menentukan aktivitas apa yang dilakukan oleh wisatawan. Iya. Gitu di satu destinasi. Oke, itu. Ya, jadi itu sedikit background dari Bu Widya ya teman-teman. Dan sekarang kita akan membahas kurang lebihnya mengenai dark tourism. Nah, sepengetahuan saya ya Bu ya, dark tourism itu dan saya sempat baca-baca itu mengenai sebuah pariwisata yang dimana kita tuh mengunjungi destinasi-destinasi yang mencakup kayak kejadian tragis, kemudian juga kayak kematian juga yang berkaitan. Nah, boleh deh Bu sedikit pengertian ataupun definisi dari menurut Ibu sendiri mengenai dark tourism itu sendiri. Oke. Sebenarnya ya kalau misal kita ngobrolin tentang dark tourism, kalau definisi tadi yang kamu sebutkan tuh ya memang sudah secara definitif ya. Dark tourism itu didefinisikan sebagai wisata yang basicnya berangkat dari tragedi atau hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu yang menimbulkan satu efek trauma sosial atau psikologis, misalkan dari bencana alam atau misalkan dari sebuah peperangan, dari konflik, kemudian itu menjadi salah satu minat bagi wisatawan untuk jadi satu daya tarik wisata. Jadi dark tourism ini bukan hanya sebatas kematian aja. Nah, kalau di Indonesia kan banyak ya salah satu kematian. Sebenarnya bukan cuma kematian, misalkan ada peristiwa tsunami, ada peristiwa gunung meletus gitu kan, Ya, bencana alam. Nah, itu setiap tinggalannya atau artefaknya kemudian bisa menjadi daya tarik, itu yang disebut dengan dark tourism. Jadi insight-nya dari dark tourism itu adalah satu bentuk tragedi atau kengerian. Jadi bukan pariwisata hitam yang semuanya serba hitam ya. Bukan literally hitam dan gitu tidak ya. semuanya itu bersifat kayak hantu-hantuan ya. Walaupun memang hal-hal yang seperti spiritual atau hal-hal yang bersifat kayak hantu seperti itu memang termasuk salah satu bagian dari dark tourism, tetapi itu minat khusus yang lebih spesifik lagi. Namun secara garis besar yang namanya dark tourism itu di mana di situ ada satu bentuk peristiwa sebelumnya dan itu menimbulkan suatu bentuk traumatik atau kengerian atau peristiwa yang bersifat tidak menyenangkan, dan kemudian itu menjadi salah satu daya tarik wisata. Nah, itu hebatnya tourism, dari yang ngeri bisa menjadi menarik gitu. Padahal kita sendiri juga kadang takut ya Bu ya. Terkadang itu ada beberapa kaitannya juga. Jadi tidak semua dark tourism itu memang bisa diakses oleh sembarang orang, karena itu jenis wisata minat khusus ya. Beda kalau misalkan orang datang ke alam atau yang indah-indah, itu pasti semua orang suka. Tapi dark tourism tidak semua orang menyukai itu karena ya bukan soal fisik tapi soal mental. Tidak semua orang mampu bisa bukan mengakses ya. Mengakses mungkin bisa, tapi didefinisikan wisata minat khusus ini karena tidak semua orang menyukai hal tersebut gitu. Beda kalau misalkan ke pantai atau ke gunung, mungkin sebagian besar orang menyukai itu atau hanya melihat ya, kayak melihat bunga gitu. Atau kayak leisure time di resort gitu kan. Semua orang rata suka. Cuma untuk dark tourism ini, kamu sendiri suka nggak? Aduh, kalau dari aku pribadi sih Bu, agak kurang sih Bu, karena ya
beda emosional juga ya Bu. Iya, itu permainan Ya, emosional. permainan emosionalnya kadang misalkan ke kuburan lagi enak tiba-tiba mengeluarkan air mata gitu Bu. Ya karena takut di masa depan dan takut mungkin kerabat-kerabat juga mengalaminya. Jadi ya kurang sedikit suka lah kepada tourism itu. Nah, sebenarnya definisi dark tourism itu dia mulai hype di kalangan masyarakat, di kalangan publik terutama di Indonesia. Itu dari dulu udah ada. Dari dulu sudah ada. Kemudian mungkin pernah tahu peristiwa tsunami Aceh tahun 2024, kemudian juga gempa Jogja tahun 2006. Tsunami Aceh tahun 2004, kemudian yang di Jogja itu 2006 meletusnya Gunung Merapi. Nah, sekarang kan jadi salah satu wisata minat khusus. Nah, itu kan masuknya ke dark tourism juga. Tapi sebenarnya ada yang lebih lama lagi dark tourism di Indonesia. Mungkin pernah tahu salah satu destinasi yang sangat terkenal juga yang udah internasional, tahu nggak? Kurang tahu sih Bu. Apa itu Bu? Apa? Coba. Yang sudah termasuk salah satu kategori wisata religi juga bisa dia, dark tourism juga bisa. Itu Toraja. Oh, yang makam itu ya Bu? Yang apa? Kayak kita tuh ngedandanin mayat gitu bukan Bu? Jenazah. Iya, jenazah. Ya. Jadi di Indonesia itu ada satu destinasi wisata yang memang dari dulu sudah sangat terkenal dan sudah go internasional juga, sudah dikenal secara publik luas di masyarakat kalangan mancanegara. Cuman memang bukan menjadi salah satu destinasi prioritas ya. Yeah. Itu terkait dengan di Toraja gitu, pemakaman yang di atas tebing. Jadi tebing di pemakaman yang tidak dikuburkan ya. Jadi jenazahnya diletakkan, disimpan atau ditidurkan di tebing yang dalam peti gitu ya. Kemudian juga dibuat boneka-boneka miniaturnya yang seakan-akan bahwa itu seperti pencitraan beliau yang waktu masih hidup gitu. Nah, itu sebenarnya masuk ke dark tourism juga, selain dari wisata religi juga culture. Jadi sebenarnya dark tourism ini kaitannya juga dengan budaya masyarakat setempat. Karena definisi satu hal bisa menjadi itu menarik atau tidak tergantung dari persepsi masyarakat juga kan. Tergantung dari nilai moral masyarakat itu sendiri. Kalau di kita kan mungkin takut ya. Ya, rata-rata takut gitu ya. Takut. Atau wisata kayak ke museum bekas tsunami gitu kan. Ya. Tidak semua orang merasa bahwa itu cukup agak sensitif ya sebagian. Pokoknya hal-hal yang pernah berkaitan dengan bencana alam untuk sebagian orang mungkin merasa bahwa ini selayaknya bencana bukan untuk menjadi salah satu daya tarik. Ya, daya tarik wisata. Tetapi bagi sebagian orang yang memiliki passion atau peminatan di situ itu menjadi salah satu daya tarik atau bagi pengelolanya kan bisa menjadi sumber profit juga kan. Iya benar. Nah, mengenai daya tarik nih Bu, kenapa sih menurut Ibu sendiri gitu dark tourism ini menjadikan satu destinasi wisata yang minatnya tuh banyak Bu gitu. Kenapa sih nggak kayak orang lain tuh kayak ya Ibu tadi ke pantai kayak gitu. Padahal kan ya kita pengen liburan tuh ya tenang, terus have fun gitu. Nah, menurut Ibu kenapa, Bu? Nah, coba kenapa dari awal? Kenapa menjadi hype? Sejak kapan coba? Aduh, sejak kapan ya? Ayo, kenapa menjadi sangat hype gitu akhir-akhir ini sampai sekarang? Mungkin karena apa ya, Bu? Sejak kapan coba? Pikiran dari tahun 90-an ada? 90-an? Ya, atau terlalu jauh itu? Terlalu jauh. Dulu wisatawan yang datang ke Toraja itu masuknya lebih ke wisata budaya. Jadi mereka melihat bagaimana prosesi pemakaman, prosesi masyarakat berkumpul ketika ada yang meninggal dan dikuburkan dengan tradisi tersebut. Tetapi kalau misalkan sekarang orang melihatnya sudah lebih luas, bukan hanya sebatas wisata budaya atau religi saja. Tapi hal yang tadi, yang sisi dark tourismnya. Jadi kalau culture tentang budaya itu mereka melihat tradisinya, upacara adatnya, bagaimana cara pemakamannya, penggantian bajunya setiap tahun atau setiap beberapa tahun sekali gitu. Kalau sekarang kan orang bukan melihat seperti itu, dark tourism kan dia lebih kepada spirit, emosionalnya, ya gitu. Tahu nggak sejak kapan itu mulai? Ayo tebak-tebakan. Malah tebak-tebakan nih. 2000. Operator mungkin tahu sejak kapan? Boleh dilanjut.
2012, 2013 Sejak pandemi. Yang Baru-baru namanya ini berarti ya Bu? pandemi itu tahun 2020 ini banyak jenis wisata yang awalnya tidak dikenal oleh masyarakat kemudian jadi booming. Salah satunya bukan cuma dark tourism. Orang dulu yang suka wisata goes, Oh iya, sepeda. sport tourism, goes, sebelum pandemi mungkin mereka hanya sebatas hobi. Iya. Tapi sekarang kan menjadi satu event spektakuler. Pesertanya bukan 10, 20. Kalau dulu orang goes mah ya udah cuman komunitas dan doang tidak kan. didokumentasikan. Iya. Ya, sebelum pandemi. Tapi semenjak pandemi goes, orang jadi suka hiking, yang ngedadak FOMO jadi iya, hiking. Bu. Orang juga jadi ngedadak suka camping. Nah, termasuk juga dark tourism. Masuk juga. Jadi akan ada peningkatan yang sangat signifikan. Kenapa? Pandemi ini sebenarnya membawa satu jenis wisata yang tadinya tidak terlalu diminati, yang tidak terlalu dikenal, menjadi diminati oleh banyak masyarakat ya. Untuk wisatawan yang tadinya tidak suka hiking itu buat apa? Nah, sekarang itu hiking menjadi salah satu tren. Kalau kalian belum hiking di usia segini kayak ketinggalan. Aneh gitu, ketinggalan zaman ya, Bu. Ketinggalan zaman. Nah, kayak gitu juga sekarang dark tourism termasuk juga ketika pandemi banyak muncul bukan cuma podcast ya, kayak channel-channel pemburu hantu. Oh iya. Ya, saya sering mediumisasi ya, dan seperti itu. Padahal dari dulu emang ada ya, dulu kalau misalkan kalian udah lahir tuh zaman uji nyali dunia lain itu sudah ada di salah satu platform TV ya, Bu. di satu platform. Tapi kenapa dulu masyarakat melihatnya itu bukan sejenis wisata, tapi hanya sebatas hiburan dan hanya orang-orang tertentu yang suka itu gitu. Kalau sekarang kan itu menjadi bisnis kan? Iya, menjadi salah satu ladang bisnis juga itu. Iya, lahan bisnis. Jadi itu salah satu aspek pariwisata itu saking luas sekali. Jadi banyak hal yang mungkin sekiranya tadinya ini bukan profit nih, itu bisa menjadi diputar otak jadi sebuah profit. ladang cuan gitu ya. Termasuk juga dark tourism. Dan bahkan sekarang dark tourism orang juga berkunjung kayak ke tempat misalkan tempat yang pernah ada tragedi atau museum yang tadinya spooky, sekarang karena udah banyak orang yang menyukai itu, rasa spooky-nya agak hilang, emosionalnya hilang gitu. Nah, itu salah satu bentuk dark tourism juga sebenarnya. Jadi semenjak masa pandemi ini sampai sekarang 4 tahun sudah berlalu, itu ada banyak jenis wisata, salah satunya juga dark tourism yang mulai menjadi incaran bagi wisatawan-wisatawan baru untuk mencari satu hiburan baru lah. Mereka udah bosan mungkin ya ke gunung cuman ngelihat aja, akhirnya dia mendaki. Melihat ke pantai cuman lihat ombaknya aja, akhirnya dia menyelam. Itu banyak hal-hal yang baru. Jadi sebenarnya pandemi itu bagi pariwisata di awal mungkin menjadi salah satu bencana yang sangat terpukul sekali ya pariwisata. Tapi kemudian setelah itu muncul wisata baru, jadi banyak aspek yang baru yang belum dilihat oleh orang. Nah, sekarang menjadi salah satu sumber pendapatan bahkan. Dark tourism kan bisa dibuat-buat juga kan? Iya, bisa dibuat-buat itu, bisa direkayasa juga ya, Bu. Dari Ibu sendiri ini kan Ibu pernah mengkaji nggak, Bu, di dark tourism ini kayak satu destinasi atau mungkin satu fenomena wisatawannya. Ibu pernah mengkajinya nggak, Bu? Karena kan Ibu sebagai dosen juga ya di MRL ya. Background saya kan antropologi. Iya. Antropologi itu culture-nya itu berkaitan juga dengan kita bahas tentang metafisika. Jadi metafisika itu bukan hanya melihat yang terlihat seperti saya melihat kamu gitu, melihat mic gitu kan, melihat speaker. Tapi saya juga melihat sesuatu hal, mempelajari juga bagian yang tidak terlihat oleh mata atau hal-hal bahasa kasar itu goib. Tapi bukan belajar ilmu goib perdukunan ya. Bukan, tapi kita melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh fisika atau oleh mata panca indera ini, yang tidak bisa dirasa, diraba, didengar atau oleh panca indera, kita melihat sebagai sebuah nilai entitas. Jadi dalam dulu tuh ada namanya antropologi metafisika. Kita melihat nilai atau makna di balik sesuatu hal yang tidak terlihat itu. Nah, jadi termasuk juga spirit yang tadi bilang emosional. Termasuk juga sesuatu hal yang berkaitan dengan ini manusia kalau sudah meninggal kemana nih? Oh iya, apakah selanjutnya atau gimana ya, Bu? Nah, itu juga kemana arahnya? Apakah dia masih ada manusia itu
atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan yang tentang kajian atau misalkan hal yang berkaitan dengan dark tourism, kebetulan waktu masa pandemi itu saya sering banget diundang untuk menjadi pembicara kayak ngebahas berkaitan dengan wisata kematian. Diundang juga untuk ngisi seminar berkaitan dengan kenapa tren pemburu hantu itu sangat diminati oleh masyarakat kita, apa gara-gara film Conjuring kah, atau terinspirasi film juga dari film-film kayak di gitu Indonesia. Kan. Padahal di kita juga dari dulu kan ada sekelompok orang yang suka masukin jin dalam botol gitu kan. Itu dari dulu. Padahal jauh dari sebelum Conjuring ada kan. Iya. Nah, tapi kenapa pas masa pandemi itu banyak banget orang yang berburu hantu gitu dan dimasukkan channel dan akhirnya diprofit. Iya. Kan? Nah, termasuk juga saya pernah mengkaji atau meminati bagaimana sih ritual atau ritus di upacara pemakaman. Kalau kalian pernah datang ke beberapa pemakaman Belanda, Kerkhof, itu ada yang namanya mausoleum. Jadi mausoleum itu jenazah dimasukkan, ini kalau agak salah ya definisinya, jenazah dimasukkan ke dalam peti, kemudian dia tidak dikubur tapi disimpan saja di dalam lemari atau laci gitu kan. Kalau mungkin kalian pernah jalan-jalan kayak di TPU Pandu yang di Bandung itu ada. Nah itu juga kan masuk ke dark tourism. Tapi sekarang itu mulai hype lagi, tidak menjadi angker, tapi menjadi suatu daya tarik yang kayak ada greget-gregetnya gitu. Padahal itu kan sebenarnya suatu hal yang sangat berkaitan dengan privasi orang ya. Yeah. Itu bukan hal yang tadinya bisa berpikir untuk menjadi wisata ya, tapi sekarang itu sudah menjadi salah satu daya tarik. Dan kalau wisata ini kita kalau tidak diatur bisa jadi mess ya. Ya kacau gitu. Jadi berbondong-bondong menyukai, padahal yang tadinya itu hanya segelintir orang aja yang tahu gitu. Jadi hal-hal yang kayak tadi yang dark tourism, ya saya sudah maksudnya untuk beberapa daya tarik wisata di Indonesia kebetulan sudah pernah mengunjunginya gitu yang berkaitan dengan dark tourism itu. Kayak di Aceh itu Museum Tsunami, kemudian juga yang kapal yang terdampar itu juga berkaitan dengan dark tourism karena peristiwa tsunami Aceh tahun 2004. Ada juga di Jogja museum yang lava itu, nah itu juga berkaitan yang Merapi. Kemudian di Sulawesi Selatan juga kaitan dengan Tanah Toraja. Nah, itu yang terkenal. Sebenarnya masih banyak sih yang tentang dark tourism. Termasuk pemakaman Chinese ya, pemakaman Tionghoa. Pemakaman Tionghoa juga. Cuman kalau dari dulu yang sekarang mulai dikenal itu di Singkawang itu ada tradisi Cengbeng namanya. Tradisi Cengbeng. Sekali orang berziarah ke sana, ke leluhurnya untuk melakukan upacara. Jadi mereka menjadikan itu salah satu bentuk daya tarik juga gitu. Itu banyak gitu. Itu biasanya tradisi Tionghoa banyak yang melakukan hal tersebut. Yang tadinya hanya sebatas sakral karena ritual, sekarang sudah menjadi daya tarik wisata. Nah, itu juga kajian-kajian yang tadi pernah saya saya concern gitu. Terus mungkin kaitannya dengan leisure. Nah. Itu ya. Kayak karena kan kita dark tourism tuh leisure itu ini waktu luang ya, Bu. Nah, kok bisa kayak ke dark tourism kayak gitu kan agak sedikit bertolak belakang lah menurut saya. Kenapa tolak belakang? Karena ya kita ya having fun gitu tiba-tiba ke kuburan. Emang kalau leisure itu harus having fun semua ya? Ya, enggak juga sih. Nah, Bu, sekarang saya tanya dulu sebelum saya jawab. Kalau misalkan kamu putus sama pacar nih, galau itu, ngelamun, itu leisure time bukan? Kebetulan saya nggak punya pacar. Nggak punya pacar. Jadi paling galau kayak apa? Nah, kalau galau kayak gitu. Iya sih, hampir kayak leisure time gitu. Kenapa leisure time bisa jadi bentuk wisata? Kenapa ya? Jadi bisa berhubungan dengan pariwisata dari leisure time itu. Melepaskan penat juga, Bu. Nah, penat kayak gitu. Karena ada aktivitasnya itu, makanya jadi jemput bentuk pariwisata. Entah itu aktivitasnya melamun, hanya melihat, leisure time menggunakan waktunya.
Nah, dark tourism tadi itu kaitannya dengan leisure time. Orang udah jenuh nih. Yeah. Ngapain lagi di wisatanya? Ya. Udah ngelihat pantai, alam, danau, sungai, pepohonan, hutan, apalagi hopping island sudah tahu, terus juga sudah diving, apalagi nih yang lain. Akhirnya jadilah dark tourism. Jadilah melihat wisata tragedi-tragedi tadi, wisata yang menyiratkan rasa sedih, emosional. Sebenarnya ada yang terkenal banget di dunia wisata dark tourism itu Alcatraz, penjara Alcatraz itu, sama sebenarnya agak sensitif ya kalau disebutkan, itu yang di Jerman itu yang camp itu ya, camp konsentrasi. Gitu. Yeah. Kemudian sebenarnya ada satu lagi dark tourism yang tidak yang di Indonesia itu masih sedikit pertentangan karena berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu pro-poor tourism. Jadi orang-orang kaya datang melihat slum area, melihat cara hidup orang-orang di bawah garis kemiskinan untuk hidup. Nah itu juga masuk dark tourism, tapi itu sudah ada paket wisatanya. Kenapa Bu bisa kayak gitu? Itu kan bagian dari dark tourism juga kan. Ya, jadi bukan cuma hantu-hantuan kan. Hantu-hantuan juga tragedi, tapi kesenjangan juga masih bisa dimasukin. Penderitaan orang lain menjadi wisata. Orang malah. Nah, itulah. Itu sudah banyak di negara-negara maju. Jadi misalkan orang-orang yang kaya dari mana gitu, itu datang kayak ke Amerika Selatan untuk melihat slum area, untuk melihat pemukiman penduduk yang kumuh, dan mereka melihat bagaimana penduduk masyarakat ini hidup dengan keterbatasan yang mereka miliki secara materi gitu. Atau orang datang ke India yang satu atap itu bisa berapa orang gitu ya Bu. Itu kan dark tourism juga. Dan itu sudah ada yang mengakomodir. Agen perjalanan wisata itu banyak juga kadang waktu waktu Jakarta banjir, itu banyak sekelompok orang berwisata dari mana gitu, dari luar, entah dari Eropa, dari mana, datang hanya untuk melihat bagaimana di pemukiman padat penduduk ini mereka bisa bertahan dari banjir. Jadi naik perahu-perahu karet gitu, diajak keliling. Itu kan satu sisi itu ada penderitaan bagi sebagian orang. Tapi di satu sisi juga kayak sebagai hiburan juga buat seseorang. Begitu. Jadi sebenarnya ada etika yang untuk sebagian ya, tidak semua dark tourism. Salah satu hal yang agak sensitif dalam dark tourism ini adalah berkaitan dengan etika atau nurani manusianya itu di mana. Masa hal-hal yang bersifat tragedi ini yang mungkin sebagian orang melihatnya menjadi kesedihan atau hal-hal yang traumatik ya, ini bisa menjadi satu bentuk bagi orang lain hiburan gitu. Kayak kamu nih, teman kamu jatuh, terus ketawa ya Bu. Ketawa, itu dark banget kan? Ya termasuk dark sih. Dianya kan kejedot gitu kan? Kejedot. Iya. Tapi malah kita ketawa ya. Di mana itu bisa menjadi satu hiburan, maka di situ bisa menjadi sebuah ladang bagi seseorang juga. Pariwisata juga ya. Iya. Jadi kaitan dengan leisure time itu kenapa jadi leisure time, jadi pariwisata? Ya karena ada aktivitas, ada yang minat, ada supply-nya, ada demand-nya, ada aktivitasnya, dan ada peluang untuk kedepannya. Nah, jadi dark tourism ini kedepannya juga bisa jadi nih, kalau misalkan setiap ladang lahan dalam pariwisata ini sudah habis, ini juga bisa menjadi satu destinasi yang baru ya, pariwisata yang satu daya tarik wisata yang baru, satu bentuk atraksi wisata yang baru, salah satu bentuk aktivitas yang baru. Bisa bedain kan daya tarik, atraksinya, aktivitasnya, nah gitu. Jadi walaupun tidak ada daya tarik, tapi pasti ada aktivitasnya, gitu. Jadi bisa menjadi satu sumber yang baru gitu. Cuman ya tadi itu kaitannya dengan nurani manusia itu. Karena sebagian juga terlindungi ya karena hak asasi ya. Iya, benar banget Bu. Dan berbicara etika Bu, ya tadi udah disinggung juga ya, kenapa sih kalau misalkan kayak itu tuh masih ada gitu sebuah dark tourism, dan mungkin berbicara dengan hak asasi manusia ya Bu. Nah, bagaimana sih menurut pendapat Ibu gitu mengenai dark tourism dari pandangan etika dan juga hak asasi manusia, moral manusia?
batas benar dan salah itu apa? Agak sedikit abu-abu sebenarnya. Abu-abu. Iya. Kok aja abu-abu? Batasnya benar dan salah itu apa? Apa ya? Sulit dijelaskan juga sebenarnya. Nah, bisa menjadi benar kalau misalkan ada norma atau hukum positif yang menaungi itu. Bisa menjadi salah kalau itu bertentangan dengan norma dan hukum positif. Jadi misalkan di kita ini benar tapi di orang lain itu salah. Nah, berarti kalau misalkan kita berkaitan dengan namanya etika, itu berarti kita berbicara tentang norma. Norma sosial. Kan norma itu ada 4 ya, norma agama, kesusilaan, kesopanan, sama satu lagi hukum positif ya. Hukum positif itu hukum yang berlaku di negara gitu. Norma agama juga. Nah, batasannya itu berkaitan dengan ini etis nggak sih gitu? Yeah. Atau ini boleh tidak Boleh sih? nggak sih kalau di ini? Nah, itu adalah kaitan dengan kebijakan juga. Ini bertentangan tidak dengan norma setempat. Ini bertentangan tidak dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Hukum positif itu hukum negara ya. Terus ini bertentangan tidak dengan, kalau nurani itu tidak ada tolak ukurnya. Kayak gini deh, rasa sayang atau rasa cinta tolak ukurnya apa? Wah, nggak ada sih Bu, kayaknya. Itu bisa dilihat kalau misalkan ada perbuatannya. Kenapa bisa disebut nurani, itu bertentangan dengan nurani atau tidak, ada bentuknya atau tidak gitu. Bertentangannya apa gitu. Nah, makanya kalau misalkan dalam jenis wisata tertentu atau wisata minat khusus ini, kita harus lihat ini berkaitan dengan norma. Ada norma yang tersinggung atau tidak. Diizinkan tidak oleh masyarakat setempat. Masyarakat merasa tertekan atau merasa nyaman tidak dengan adanya aktivitas tersebut gitu. Contoh aja ke satu destinasi yang memang tidak memperbolehkan bawa handphone, tapi kalian datang bawa handphone. Itu kan bisa disebut dark tourism juga sebenarnya. Iya, karena melanggar juga norma yang ada kan Bu. Salah satunya bisa jadi mereka sebenarnya tidak memiliki handphone. Misal bukan tidak mau membeli ya, tapi tidak punya. Tidak punya. Nah, itu kan satu kengerian atau satu bentuk tragedi ya bagi sebagian orang gitu. Yeah. Jadi batas dari norma itu boleh atau tidak, kebijakannya apa? Kita melihat kebijakannya ada yang bertentangan tidak dengan normanya gitu. Jadi tolak ukurnya sih itu. Kalau misalkan tadi berbicara dengan norma gitu ya Bu, apa ada nggak sih destinasi yang dark tourism ini yang semulanya itu ada dan dilaksanakan, dijalankan, tapi karena perkembangan zaman juga tiba-tiba di shutdown gitu Bu, di Indonesia terutama. Apakah ada nggak? Kalau di Indonesia kayaknya tidak familiar. Bahkan gini, sebelum itu dikenal oleh masyarakat luas, datang wisatawan cuman segelintir orang, langsung ditutup. Jadi kalau disebutkan pun orang tidak akan tahu. Nggak tahu ya. Tapi kalau di luar negeri secara mancanegara banyak. Banyak. Mungkin saya nggak tahu ya boleh disebutkan atau tidak gitu ya. Ada beberapa peristiwa yang memang itu sangat tragedi sekali. Bahkan untuk sebagian orang, kalau bukan sebagian orang 1-2 orang ya, tapi satu suku bangsa, satu negara, itu sangat sensitif untuk disebutkan peristiwa tersebut. Dan monumennya itu bahkan sempat jadi salah satu destinasi, tapi makin ke sini makin banyak wisatawan yang datang, akhirnya ditutup. Pernah dengar peristiwa Holocaust? Oh, pernah Bu. Nah, itu juga camp, terus kemudian juga ada beberapa tempat yang pernah terjadi epidemi di mana itu saya lupa, entah cacar atau kusta, itu di Amerika Tengah dijadikan museum. Jadi orang-orang ternyata kena satu epidemi penyakit gitu. Kemudian mereka meninggal dalam keadaan seadanya. Dan itu jenazahnya dijadikan mumi-mumi di museum-museum itu. Agak sedikit ngeri ya Bu, Nah, dengarnya. itu lebih dark tourismnya itu. Dark tourismnya itu. Ya. Makin semakin dibahas tuh makin dalam. Iya, beberapa destinasi bahkan tidak boleh untuk disebutkan namanya karena itu bisa menjadi pelanggaran lah. Oh iya. Untuk menghormati gitu. Tapi untuk sejauh ini kalau di Indonesia tidak terkenal banyak di publik. Kalau saya sih tahu.
Tapi kalau misalkan untuk secara mancanegara memang ya yang tadi itu peristiwa-peristiwa besar yang kemudian biasanya peristiwa kayak pembantaian gitu. Termasuk juga epidemi penyakit. Nah Bu, perbedaannya dark tourism nih di mancanegara dan juga di Indonesia itu apa aja Bu? Perbedaannya dari segi mungkin destinasi wisatanya, kemudian juga segi minat wisatawannya juga kan Bu, karena kan emang pasti beda karakter wisata di setiap negara ya Bu. Iya. Ya. Kalau dark tourism di Indonesia itu berasalnya itu dari spirit. Jadi bukan untuk melihat cara hidup orang lain, tapi berangkat dari penasaranan pada hal-hal yang metafisika tidak terlihat. Entah itu melihat bagaimana kayak tadi hantu-hantuan gitu, spiritual, hal-hal yang bersifat makhluk tidak terlihat mata atau leluhur yang sudah tidak ada. Nah, berangkatnya dari situ kalau di Indonesia. Kalau di mancanegara itu suatu tragedi. Jadi berangkatnya dari satu peristiwa, berangkatnya dari cara hidup masyarakat yang sudah tidak ada dan itu berakhir tidak baik gitu ya, atau suatu peristiwa yang kemudian meninggalkan satu traumatik, berangkatnya dari situ. Jadi kalau dark tourism di Indonesia itu memang lebih hal-hal yang bersifat tentang alam yang tidak terlihat gitu, ya, atau bukan tentang tragedinya, tapi hal-hal yang bersifat itu tadi apa ya nyebutinnya ya kayak mistik ya, mistis, yang seperti itu mistis. Nah gitu. Seperti itu. Kemudian dia beralih ke peristiwa tragedi itu sekarang bencana alam. Tapi bencana alam yang dilihat oleh wisatawan Indonesia ini, wisatawan domestik ini, mereka tidak melihat bahwa satu bencana alam ini kemudian menjadi satu destinasi, tapi bagaimana orang-orang yang sudah tiada. Balik lagi ke hal yang tadi ya. Ternyata dia masih ada di situ loh gitu. Ini misalkan kayak gini deh, siapa yang sangka misalkan di ruangan ini ada entitas lain kita gitu. Ternyata dulunya ini adalah kerajaan. Itu kan menjadi salah satu daya tarik. Ya. Bukan kerajaannya menarik, tapi orang-orang yang pernah ada di kerajaan itu, kemudian beberapa ratus tahun kemudian ternyata sekarang jadi bangunan FPIPS gitu, dan masih ada di situ orang-orang. Nah itu yang menjadi menarik wisatawan domestik. Wisatawan mancanegara berangkatnya bukan dari situ, berangkat itu dari peristiwanya. Dari hal-hal yang pernah terjadi kehidupan masa lalu kemudian menjadi satu bentuk tragedi. Mereka ingin melihat sih bagaimana hasil dari tragedi itu, artefaknya itu bagaimana gitu. Nah itu beda ya. Dan wisatawan kita juga preferensinya kalau melihat ke dark tourism, mereka melihat ke hal-hal yang tadi gitu. Mungkin sekarang sudah berangsur ke lebih ke tragedi, tapi tetap unsur mistis itu selalu ada. Ya kan? Misalkan di sini ternyata ada ya yang kayak gitulah. Seperti itu. Gitu. Ya. Jadi berarti kalau misalkan di Indonesia ini sendiri ya pamor untuk ke arah tragedinya ya Bu, itu agak kurang ya Bu dibandingkan ke arah yang entitas-entitas itunya ya kalau di dark tourism di Indonesia. Sampai sejauh ini kalian bisa lihat di beberapa channel yang mana YouTuber misalkan ya, YouTuber atau yang punya channelnya itu adalah orang kita, orang Indonesia, terutama Asia Tenggara ya, orang Asia atau Asia Tenggara. Yang akan selalu dibahas adalah hal-hal seperti itu, bukan tentang peristiwa atau tragedi. Kalian bisa bandingkan dengan channel yang dimiliki oleh YouTuber luar misalkan. Mereka ke tempat yang sama, tapi yang dibahasnya berbeda, fokusnya berbeda. Jadi pangsa pasarnya mau membicarakan hantu-hantuan atau hal-hal yang mistis di kita akan selalu ada pasarnya, akan selalu ada marketnya. Makanya tiba-tiba ada pembahasan atau channel yang membicarakan tentang hal-hal yang tidak terlihat, hal-hal yang mistik atau peristiwa-peristiwa yang menakutkan itu akan selalu banyak yang mendengar. Trafficnya akan tinggi. Karena kedekatan emosional masyarakat kita secara culture dengan hal-hal yang bersifat seperti animisme atau dinamisme seperti itu masih sangat lengkap, masih lekat gitu. Dibandingkan menggunakan rasionalitas. Karena tidak terlihat. Bisa aja kan pembohongan gitu. Ternyata di sini ada apa? Itu nggak bisa dibuktikan kan? Ya enggak.
banget Bu. Akan selalu ada seperti itu. Jadi dark tourism yang bersifat hal-hal yang bersifat hal-hal mistik, bukan bersifat tentang tragedi. Memang di kita untuk tragedi masyarakat melihatnya, wisatawan melihatnya itu tidak ada yang minat, tetapi tidak banyak daripada dark tourism yang bersifat ada kaitan dengan bawa-bawa nama hantu gitu. Itu branding brand tersendiri. Brandingnya tuh malah lebih besar yang bawa-bawa entitas kayak gitu ya Bu. Kayak ini deh, apa-apa sekarang kalau misalkan pengusaha-pengusaha misal mau membuat produk kosmetik atau misalkan produk fashion atau apa, mereka akan pakai kata glow. Glowing, glow up. Yang dulunya namanya misalkan apa, ada kata glowingnya jadi orang jadi minat. Sama kalau apa-apa menyangkut pautkan ada kata Koreanya pasti diminat. Karena ada ini juga ya pasar kayak gitu. Sama juga dengan dark tourism. Kalau misalkan pasarnya itu menyasarnya ada, oh ini ada hantunya. Daripada dibilang, oh ini ada pernah terjadi bencana alam. Orang pasti akan melihat gitu. Malah banyak makanya rumah hantu akan lebih banyak, akan selalu ada di pasar malam, bukan rumah bencana alam misalkan kayak gitu. Misal gitu kan contohnya untuk yang hal yang darknya. Dan karena akan selalu ada pasarnya. Kenapa ada pasarnya? Karena culture masyarakat kita sangat erat dengan hal tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu nih sudah lulus, aduh ngapain ya gitu lulus. Jadi pengusaha aja. Bikin usaha jasa tour and travel misalkan ya. Berjalan ke kuburan gitu. Melihat paket wisata yang kayak paket gitu. Wisata, tapi bukan melihat satu tragedinya. Malah ceritain yang hal tidak ini ya. Itu pasarnya pasti ada. Walaupun generasinya mungkin akan berubah ya, yang naik, yang turun, tapi pasarnya akan selalu ada. Nah buat ini Bu, kan dark tourism itu kental dengan budaya juga ya Bu. Apakah di mancanegara itu hampir sama dengan yang di Indonesia? Karena kan mungkin berbeda kultur juga ya. Ataukah memang sedikitnya kultur budaya di mancanegara? Waduh, kayak agak sedikit gimana gitu ya buat ke mancanegaranya. Apakah perbedaan dari si destinasi wisata yang kultur budaya dengan yang tragedi itu sangat berdampak gitu di dunia pariwisata, apalagi di dark tourism, atau bagaimana Bu? Kalau di mancanegara hal yang serupa kayak kita itu ada. Karena gini, yang namanya perkembangan peradaban manusia itu semuanya berangkat dari animisme sama dinamisme. Semuanya sebelum orang-orang mengenal agama, sebelum mengenal Tuhan. Itu mereka percaya bahwa setiap hal yang ada di alam semesta ini itu ada ruhnya, ada juga hal-hal yang tidak terlihat oleh kasat mata gitu. Itu berangkatnya dari situ. Bedanya adalah di mancanegara yang dicarinya itu secara logika. Secara logika tuh maksudnya bisa dibuktikan atau tidak. Nah, sementara beberapa culture di Asia, terutama di Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia, yang dicarinya tuh bukan secara logika, tapi secara cerita. Turun-temurun, tradisinya seperti apa, emosionalnya yang didapetin. Di sini dulu kakek, gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi itu sisi emosionalitas yang naik gitu ya. Yaitu tadi yang namanya pariwisata, kalau misalkan dia mau survive, pariwisata kan banyak ya lininya. Kalau misalkan mau survive, jadi bukan cuman hanya secara logika, secara profit, tapi menjual cerita emosionalnya itu tadi, dapat atau tidak. Nah itu bedanya dark tourism di luar sama di kita gitu. Jadi apakah itu bersifat emosional, menimbulkan rasa sedih, rasa takut, rasa ngeri, atau tidak? Bukan cuma hal yang senang, gitu. Sebenarnya orang yang wisata dark tourism itu adalah orang-orang yang pengen merasakan, ya kan? Rasa sedihnya seperti apa, rasa terlukanya seperti apa, rasa ngerinya seperti apa. Beda dengan kalau orang misalkan datang ke pantai, oh pengen ngeliat tuh yang seneng, slow, gitu kan? Atau yang hype, yang hingar-bingar, datang ke konser kan yang pengen apa energi gitu ya, jumping juga. Kalau datang ke misalkan dark tourism kayak Propur yang tadi saya bilang, datang ke slum area, datang ke tempat yang pernah ada suatu peristiwa, mereka ingin merasakan rasa pedihnya gitu, tragedinya seperti apa gitu. Jadi ingin berbagi rasa nelangsa gitu mungkin ya istilahnya. Dan juga mungkin berbicara dark tourism ya Bu,
Dan di Indonesia tuh agak ini, dan gimana sih perkembangan dari dark tourism ini Bu di Indonesia terutama, melihat juga yang tadi cerita-cerita dari Ibu juga kan, kajian-kajian ini, dan apakah akan terus survive di Indonesia dengan kondimen-kondimen yang di dalamnya atau bagaimana Bu? Kalau yang kita lihat dari dulu pertama gitu ada wisata ziarah yang tadi itu yang saya sebutkan, makin kesini kan makin variasinya banyak ya dark tourism itu. Minat wisatawannya juga makin banyak, orang-orang yang menyukainya juga banyak. Nah, akan tetap menjadi survive yang kayak tadi saya bilang itu kalau misalkan tetap membawa sisi emosional yang tadi itu, ya enggak? Jadi akan selalu ada marketnya untuk di Indonesia ya, terutama bukan soal tragedinya tapi soal hal-hal yang berkaitan dengan yang tidak terlihat gitulah, mistisnya gitu. Karena walaupun itu jenis wisata minat khusus, yang namanya minat khusus pasti ada wisatawan atau ada masyarakat atau orang yang menyukai itu. Selama itu masih bisa menjual rasa emosionalnya, marketnya masih tetap ada. Pasti bakal tetap ada ya. Pasti akan tetap ada. Kalau kamu misalkan pengen punya usaha gitu, misalkan masukkan jin ke dalam botol, jadi depannya peluang. Dan kalau misalkan ini Bu, karena kan perkembangan juga, nah apakah dark tourism ini akan berpengaruh ke sektor-sektor tourism yang lainnya Bu? Karena memang berbeda pasar juga ya, dan apakah akan mengganggu sektor tourism yang lainnya? Kalau misalkan satu jenis wisata kan nggak mungkin satu orang hanya suka wisata alam, ya kan? Dia bisa suka banyak gitu. Akan tetap bisa kalau untuk menjadi pesaing bagi wisata yang sudah masalah atau misalkan wisata alam sih tidak mungkin ya. Maksudnya tidak mungkin menjadi wisata yang tidak mungkin jadi meluas atau misalkan mengalahkan wisata yang lainnya. Tapi akan tetap ada, akan tetap survive. Karena gimana pun juga wisata minat khusus karena berkaitan dengan emosional, tidak semua orang suka. Kita tidak bisa memaksakan orang, preferensi orang untuk menyukai sesuatu, tetapi kita ya memfasilitasi atau memperlihatkannya aja, orang akan mencari sendiri gitu. Jadi kalau untuk mengalahkan hal-hal yang lain, menjadi pesaing-pesaing jenis wisata yang lain, kayaknya menjadi kompetitor juga, tapi tidak untuk mengalahkan wisata yang jenis ada gitu, alam atau misalkan wisata heritage, bahkan bukan saingan gitu, karena ini ada jalurnya sendiri gitu. Ya, dan apalagi juga Bu bakal berpengaruh nggak sih Bu? Maksudnya kan tadi ibaratnya bakal mengalahkan. Nah sekarang apakah bakal menyatu dengan sektor tourism yang lainnya? Karena kan emang tadi juga dikit-dikit disinggungkan dengan hal-hal yang makhluk halus lah, gaib, kemudian tragedi. Nah, apakah lama-kelamaan lambat laun itu akan kemudian menyatu gitu dengan salah satu sektor di tourism ini? Kalau misalkan kolaborasi itu pasti ada. Pasti ada ya. Contohnya misalkan orang datang ke Gunung Merapi, mereka juga ingin melihat dark tourismnya di situ. Jadi nempel gitu. Atau misalkan mereka datang ke jalan tol untuk melihat jalan tol yang baru, ternyata pernah ada kecelakaan di situ. Pasti akan nempel. Tapi untuk menjadi satu wisata khusus tersendiri yang orang sengaja datang ke sana untuk melihat hal tersebut dan itu menjadi saingan bagi yang lainnya, enggak. Kalau misalkan berpengaruh, bukan mempengaruhi ya, tapi saling mengisi mungkin. Saling simbiosis mutualisme. Jadi si dark tourism ini bukan menjadi saingan atau mengalahkan, tetapi mempengaruhinya lebih ke mengisi dari yang wisata yang ada. Misalkan orang datang ke wisata, mereka hiking, ternyata di situ pernah ada tragedi apa. Misalkan tempatnya pendaki yang hilang, kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa. Nah itu kan sambil jadi nyambi. Bukan orang ke sana untuk melihat, oh ini lokasi yang pendaki yang sudah meninggal itu gitu. Tapi mereka sambil berwisata sport gitu, berwisata olahraga, kemudian juga mereka melihat alam, wisata alam, mereka juga sambil melihat dark tourism ini gitu. Jadi tidak mungkin mempengaruhinya, paling berkolaborasi, saling komplementer lah. Bukan mengalahkan atau gara-gara dark tourism orang-orang jadi tidak mau ke sini. Justru gara-gara satu dark tourism, hal-hal hantu-hantuan orang malah makin banyak ya. Ya kan? Yeah. Kalau dulu mah tuh di
ditakutin hilang, Jadi hilang. sekarang mah dicari-cari. Dicari. Contohnya kayak gitu. Terus misalkan tragedi, dulu kalau misalkan ada orang kecelakaan atau apa, atau misalkan ada peristiwa, orang pasti akan menutupi itu. Sekarang kalau misalkan ada peristiwa apa, orang akan berlomba-lomba memviralkan itu dan kemudian membuat itu di ladang gitu. Iya, benar-benar. Nah, untuk itu kan diviralkan ya, Bu. Nah, apakah berdampak buruk gitu, Bu, kepada reputasi dari dark tourism ini juga, atau kepada pelaku dari dark tourism ini? Reputasinya pada psikologis masyarakat. Ya kan? Iya. Masyarakat dulu dan sekarang yang suka dengan wisata-wisata sejenis ini, itu kaitannya dengan mental masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya dark tourism itu tidak akan mempunyai, menurut saya ya, tidak mempengaruhi reputasi pariwisata sedikit pun. Karena jenis wisata tuh balik lagi. Pariwisata tuh tidak ada yang namanya warna hitam atau putih. Dalam pariwisata tuh tidak seperti itu. Pariwisata berwarna-warni gitu. Karena setiap orang minatnya beda. Misalkan ada orang yang suka dengan kopi hitam. Nah, tapi ada orang yang suka kopi hitam pakai gula. Ada juga kopi hitam pakai gula pakai creamer. Nah, beda-beda. Nah, dalam pariwisata kan seperti itu. Jadi, dark tourism ini tidak mempengaruhi nama pariwisata itu menjadi jelek, justru memperkaya pariwisata itu sendiri. Nah, kalau misalkan yang tadi, kok ada sih orang yang mau berwisata melihat kehidupan masyarakat di bawah garis kemiskinan, itu bukan pariwisata yang salah. Masyarakatnya, wisatawannya ada apa dengan kalian? Wisata itu tidak salah, karena wisata itu adalah hal-hal yang bersifat membuat orang senang, yang bisa membuat orang meluangkan waktunya untuk menghibur dirinya gitu. Tapi ada apa dengan mental masyarakat wisatawan ini dengan kok ngelihat tragedi itu membuat kesenangan bagi Ya, kenapa gitu? Balik lagi ya, Bu, ya, contohnya Islam tourism ini ya balik lagi kepada mental masyarakatnya gitu ya, Bu. Mentalnya, apakah psikologisnya terganggu? Ada apa dengan masalah yang dia hadapi gitu. Jadi preferensi wisatawan, dia suka wisata kemana, itu sedikit banyaknya kaitannya dengan backgroundnya tersendiri gitu. Ya. Orang yang takut ketinggian gak mungkin ke gunung. Ya. Orang yang takut lihat air atau lihat ombak, dia jarang mau ke pantai. Nah, kenapa kamu misalkan nih, kenapa kamu senang melihat orang-orang yang menderita? Kenapa? Menjadi hiburan. Antara dia ingin merasakan penderitaan, menambah rasa emosi penderitanya juga ke dirinya, atau dia mendapatkan kesenangan dari itu. Wah, ya itu kan dari psikologisnya orang. Balik lagi ke masing-masing ya, Bu. Tidak ada kaitannya perpengaruh sama pariwisata tuh enggak. Pariwisata itu kan bukan satu bentuk makhluk ya. Pariwisata itu kan wadah sebenarnya. Cara gitu. Preferensi masyarakat itu beda-beda. Enggak semua orang loh suka. Wisata tuh bukan cuma pantai dan gunung atau melihat ke theme park gitu kan. Tidak gitu. Luas. Sangat luas sekali sampai beragam banget ya, Bu. Beragam. Bahkan mungkin ke depannya ada jenis wisata yang baru misalkan. Hal-hal yang sekarang tidak terfikirkan, ke depannya itu menjadi satu potensi. Who knows? Siapa tahu nanti melihat semut yang lagi jalan di meja, yang lagi salaman gitu semut, itu menjadi satu daya tarik. Daya tarik wisata. Gak ada yang tahu ke depannya ya, Bu. Gak ada yang tahu ke depannya. Iya. Dan mungkin buat sedikit ini juga ya, di tourism ini juga mungkin di kedepannya, apalagi masa depan nih, kayak remaja, anak-anak, apakah berpengaruh dengan pola pikir mereka gitu, Bu, kepada anak-anak terutama ya, dengan misalkan kayak kita bawa adik ataupun orang tua yang bawa anaknya, apakah berpengaruh kepada mental dari anak-anaknya itu sendiri, Bu? Kalau misalkan pariwisata tuh kan tadi yang saya bilang kaitannya dengan minat wisatawan itu backgroundnya dia salah satunya atau peminatannya. Nah, kalau misalkan dark tourism selain dari background bagaimana psikologisnya orang tersebut dalam berwisata, juga tujuannya apa? Apakah ingin merasakan yang sama atau mendapat kesenangan dari hal tersebut? Itu sedikit banyak merubah psikologis masyarakat, iya. Jadi kalau misalkan orang melihat apakah dia ingin berempati dengan melihat hal tersebut atau dia ingin kayak mengetahui gitu. Iya. Atau merasa bangga
atas ininya ya Bu. Ya, atau merasa berempati gitu. Berempati itu berarti kita tepas seliro gitu, merasakan hal yang sama seperti yang beliau atau dia rasakan yang pernah kena tragedi itu. Jadi apa? Kalau berpengaruh ke psikologis atau mental, iya. Pasti sangat atau tidak terlalu berpengaruh Bu? Tergantung frekuensinya gimana. Dan tergantung kedalamannya gimana. Kan dark tourism itu tidak semua, ada yang masih light lah. Iya. Ada yang misalkan datang ke museum yang pernah kena bencana, itu menurut saya ada sisi edukasinya, memperkenalkan juga di sini pernah terjadi peristiwa ini, kemudian tapi coba bayangkan ada jenis hal-hal orang yang mendapat kesenangan dari menyiksa orang lain atau menyiksa binatang, itu kan bisa juga ada kan seperti Ada juga. banyak kan di film-film kan yang seperti itu dijual, ditonton kan. itu termasuk dark kan. Ya, termasuk. Itu yang kedalamannya sudah sangat dalam sekali dan sudah ranah menyinggung hak asasi manusia atau sensitivitas manusia, itu udah melanggar sekali etikanya gitu. Kalau misalkan kita memperingati hari pahlawan, di sini pernah pahlawan kita meninggal misalkan, ke lubang buaya misalkan hal yang seperti itu, kemudian kita mengambil hikmah pembelajarannya, itu kan ada nilainya. Nah itu untuk ke anak kecil tuh menurut saya selama masih ada nilainya, edukasinya tidak masalah. Tapi apa yang bisa diambil dari jenis wisata yang tadi itu? Ada orang yang mendapat kesenangan dari menyiksa hewan atau menyiksa manusia gitu, dan itu dijual, dipertontonkan. Cuman hanya mendapatkan kepuasan doang. Ya ke publik, tapi itu kan dark juga. Iya. Jadi tapi kan intensitasnya beda ya. Warnanya itu beda. Kalau misalkan nih putih, gelap banget itu. Ya gitu. Jadi nggak semua dark tourism itu memang negatif atau yang menyinggung ya. Ada juga nilai sisi edukasinya. Adalah. Kalau misalkan kita datang ke satu bentuk monumen, pernah terjadi peristiwa apa, kita lihat dulu kenapa bisa seperti ini. Kenapa ada peristiwa tersebut? Kenapa ada pandemi penyakit gitu kan? Selain juga pasti ada sisi positifnya juga ya dari dark tourism itu. Pasti itu ada. Jadi tidak semua negatif. Yang negatif itu hanya yang tadi. Iya. Apa? Kenapa menyukai kesenangan dari penderitaan orang lain? Penderitaan. Iya. Slum tourism itu yang Slum tourism juga ada sisi positifnya ya. Jadi kita bisa melihat, ternyata tata kotanya seperti ini. Kenapa masyarakat pola hidupnya mereka bisa bertahan dengan pola hidup seperti ini? Dari sudut pandang yang lainnya ya Bu, dari yang dilihatnya. lain. Dengan penyiksaan misalkan contohnya. Apa yang di positifnya? Ya kan? Tapi ada loh. Itu memang sangat eksklusif. Itu bukan hanya bukan hanya di film. Dalam kenyataannya bisa jadi itu ada, bisa jadi. Ya kan? Film itu terkadang mencontohkan atau meniru dari yang sudah ada. Nah, ya. Itu dark sekali. Kita tidak menutup kemungkinan bisa jadi ya. Kalau masyarakat kita ke depannya mempunyai preferensi yang lebih luas tentang wisata, hal seperti itu bisa dijual ke publik gitu. Kan menakutkan sekali ya. Iya, udah hampir apalagi nantinya sebagai orang tua gitu ya Bu, kalau misalkan tidak bisa memilih, tiba-tiba dipertontonkan kayak gitu ya, mentalitas anak-anak di masa depannya juga bakal sangat berpengaruh. Iya, itu sangat berpengaruh. Jadi jenis wisata itu tidak hanya sebatas hal-hal yang bersifat menyenangkan. Terkadang hal-hal yang terkesan tidak etis juga untuk sebagian itu salah satu bentuk leisure time. Salah satu bentuk wisata gitu. Kenapa ada orang yang dalam leisure time-nya hobi menyiksa kucing misalnya. Terus divideoin, diviralin. Itu kan dia leisure time kan? Iya. Gak mungkin dia lagi sibuk kayak gini tiba-tiba nyiksa kucing gitu. Agak aneh juga ya Bu kalau dengarnya juga, tapi ya itu salah satu bentuk dari leisure time juga. Salah satu bentuk leisure time. Jadi leisure time itu bukan cuma berwisata. Tidur leisure time. Dari pagi ketemu pagi saking capeknya, kebutuhannya udah lewat nih. Masa untuk kebutuhan badannya, tubuhnya udah lewat. Sisanya karena nggak ada kegiatan. Leisure atau kesenangannya itu. Leisure time juga. Mungkin terakhiran Ibu. Nih. Tadi masih penasaran Ibu sama kajian Ibu di dark tourism kaitannya. Ada nggak sih Bu yang kayak
wah ini kajian yang bagus nih dari menurut ibu, dan boleh ke teman-teman yang lain juga dibagikan gitu. Ada nggak Kajian apa misalnya? kajian misalkan kayak ibu mengkaji sebuah museum di Aceh 2004 tsunami, ataupun yang museum Merapi gitu. Apa jurnalnya atau apa? Ya Saya aja jurnalnya suka boleh. lupa. Ya, boleh deh Bu. Salah satu ya. Kalau nggak inget juga nggak apa-apa aja Bu. Saya lebih merekomendasikan untuk kalian melihat channel, ada beberapa channel bagus itu kayak selain National Geographic ya. Di situ memang membahas tentang dark tourism juga. Misalkan kayak penelusuran ya tadi pemakaman-pemakaman tua yang jenazahnya tidak dikuburkan gitu. Salah satunya itu ada juga, tapi saya lupa. Tapi kalau untuk kajian itu beberapa yang untuk yang dijadikan jurnal itu beberapa tidak untuk dipublikasikan. Jadi udah bukan jurnal untuk publikasi kayak jurnal menulis ya, tapi itu suatu bentuk kajian yang hanya untuk kalangan tertentu. Jadi ya kita untuk misalkan melihat preferensi wisatawan ya itu tidak terbuka untuk umum karena itu dokumen Ya, arsip ya. Nah gitu misalkan. Tapi kalau misalkan berminat tentang dark tourism, kalian bisa men-searching beberapa channel yang berkaitan dengan historia misalkan, atau misalkan berkunjung ke destinasi wisata atau daya tarik wisata yang memang kayak pemakaman tua, atau misalkan kayak yang tadi saya bilang slum area itu ada bukunya tuh Proper Tourism dari Subitan. Jadi di situ dijelaskan mengapa orang mempunyai preferensi seperti ini untuk berwisata. Itu salah satu tentang slum area. Nah, kalian juga bisa jalan-jalan tuh di balik ini jarang orang penasaran dengan di balik gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Pernah penasaran nggak kehidupan masyarakat di balik itu? Oh iya. Soalnya ada kayak sedikit berita juga ya, pasti di balik kerja keras pasti ada yang dikorbankan lah ininya juga. Iya, di balik gedung-gedung pencakar langit itu kadang-kadang itu si tembok-temboknya gedung-gedung tinggi itu menjadi tembok bagi rumah orang-orang yang tidak memiliki rumah dan mereka cuma pakai terpal atasnya. Coba bayangin kalau misalkan gedung-gedung itu diratain, mereka punya rumah tidak? Tidak. Dan itu terjadi di kota-kota besar. Itu bukan cuma di Jakarta aja, Bandung juga banyak. Juga udah. Jadi beberapa keluarga atau masyarakat memang ini juga salah satu bentuk dark tourism ya. Bukan dari tourismnya tapi dark kehidupan yang dark. Masyarakat yang tidak mempunyai ibarat kata bangunan permanen untuk tinggal, mereka tinggal dari menumpang dari tembok-tembok gedung-gedung atau rumah-rumah sekitarnya dia yang lebih tinggi gitu. Dan mereka hidup di situ. Beralas tanah. Dan itu ada sampai sekarang. Jadi sedikit merinding dengarnya. Merinding. Ya, orang pariwisata tuh harus punya wawasan yang multidisiplin ya. Tidak cuma tahu bahwa pariwisata itu cuman nanti bekerja di hotel. Enggak, itu hospitality. Beda kan ya? Beda lagi. Hospitality, dunia perhotelan, tapi pariwisata lebih luas. Lebih luas lagi. Nah, kalau perhotelan tuh hanya skupnya tuh segini. Pariwisata tuh luas sekali. Terakhir Bu, ada sedikit kesimpulan lah atau penutupan nih buat teman-teman semua yang nonton nih Bu, karena kan udah banyak banget yang dibahas, benar-benar banyak banget dari yang awalnya mungkin tingkatannya itu di luar tiba-tiba masuk ke dalam banget sampai menyebutkan beberapa kejadian-kejadian yang mungkin agak sensitif juga ya. Nah, boleh mungkin nanti yang agak sensitifnya bisa diedit ya, karena memang kita tidak tahu bahwa bagi kita mungkin biasa gitu, tapi bagi sebagian orang ini sensitif gitu. Ya itu tadi yang namanya dark tourism pasti kaitannya dengan menjual emosional, sisi emosional, karena berangkatnya itu dari hal-hal yang bersifat tragedi gitu. Bukan tiba-tiba ada yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kayak gunung dijadikan tempat untuk melihat keindahannya, tapi ini berangkatnya dari tragedi atau peristiwa yang sudah lampau yang sekiranya itu menimbulkan satu efek traumatik bagi masyarakat atau orang tertentu. Jadi untuk berwisata dark tourism ini memang tidak semua orang suka karena ini preferensinya sangat berkaitan dengan mental seseorang juga dan berkaitan juga dengan apakah orang tersebut tinggal di lingkungan orang tersebut seperti apa. Begitu. Makanya disebut wisata minat khusus. Ya. Oke, itu aja. Mungkin
tadi pembahasannya juga udah banyak ya teman-teman semua, dan terima kasih juga kepada Bu Widya yang telah meluangkan waktu dari kesibukannya sebagai dosen di MRL juga ya. Ya mungkin sekian podcast di MRL kali ini, dan sebenarnya masih banyak yang harus dibahas, tapi karena juga masing-masing dari kami mungkin kesibukan sehingga ya dicukupkan saja. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you in the next video.